Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini saya akan membahas soal KSM tingkat kabupaten, tingkat SMA tahun 2020, pelajaran kimia nomor 3-4 esai. Nomor 3 mengenai fosgen. Fosgen adalah bahan kimia beracun yang digunakan pada Perang Dunia Pertama. Gas ini dapat disintesa dengan mereaksikan gas CO dan gas Cl2 sesuai reaksi berikut. CO gas ditambah dengan Cl2 gas akan menjadi CoCl2 gas. Pertanyaannya yang A, tuliskanlah struktur titik Lewis molekul CoCl2. Pertama kita tuliskan dulu atom pusatnya, C. Kemudian di sini ada Cl2 dan O. Kemudian kita gambarkan elektron valensi dari Cl itu adalah 7. Kemudian ini juga 7 ya. Kemudian untuk O, elektron valensinya 6. Kemudian kita lengkapi, C itu punya 4 elektron valensi. Nah, di sini C-nya belum memenuhi aturan oktet, sehingga elektron dari O di sini pindah ke sini, jadi seperti ini ya. Jadi semuanya memiliki aturan oktet. O8, C dikelilingi oleh 8 elektron, Cl8, begitu juga Cl yang ini ya. Atau kalau kita mau tuliskan sebagai garis, akan menjadi seperti ini. Kemudian pertanyaan yang B, berdasarkan tabel entalpi ikatan berikut, perkirakanlah kalau reaksi untuk pembentukan gas fosgen. Di sini ada tabel jenis ikatannya, ada C rangkap 1C, kemudian C rangkap 2O. Di sini energi ikatannya ya, C rangkap 1C 360, C rangkap 2O 750, C rangkap 3O 1070, C Cl 330, ClCl 240. Nah, kita tuliskan lagi reaksinya ya, CO ditambah Cl2 jadi CoCl2. Kemudian kita tuliskan ikatan-ikatan yang terjadi. Di sini CO sini ikatan yang terjadinya adalah C rangkap 3O. Kalian bisa tuliskan dulu struktur Lewisnya, struktur titiknya. Kalau kalian bingung langsung menggambarkan ikatannya, kalian baiknya menggunakan struktur titiknya dulu ya. Kemudian ditambah ClCl menjadi O rangkap 2C, kemudian berikatan dengan Cl, di sini juga berikatan dengan Cl, Cl-nya ada 2 ya. Nah, delta H itu adalah delta H dari pemutusan ikatan, energi ikatan untuk pemutusan ikatan, yaitu yang di sebelah kiri, dikurangi dengan delta H atau energi ikatan dari pembentukan ikatan, yaitu yang di sebelah kanan, atau hasil reaksi. Nah, di sini pemutusan ikatannya ada C rangkap 3O ditambah dengan CCl, dikurangi dengan pembentukan ikatannya ada C rangkap 2O ditambah dengan CCl, ini ada 2, yang ini dan yang ke bawah ini ya. Kita masukkan angkanya, C rangkap 3O adalah 1070, yang ini ya, ditambah dengan CCl adalah 240, dikurangi dengan C rangkap 2O adalah 750, ditambah 2 kali CCl, 330. 1070 ditambah 240 itu 1310, dikurangi 750, ditambah 2 kali 330 adalah 660. Jadi delta H-nya adalah 1310 dikurangi 1410. Delta H-nya adalah minus 100 kJ per mol. Kemudian pertanyaan yang C, tentukanlah apakah reaksinya eksotermis atau endotermis. Tadi kita dapatkan delta H-nya adalah minus 100 kJ per mol. Ini negatif atau kurang dari 0, berarti reaksinya adalah eksotermis. Kemudian yang selanjutnya, bila dipanaskan pada 600 derajat Celcius, gas fosgen akan terdisosiasi dan komposisi sistem tersebut setelah tercapai kesetimbangan akan membentuk kesetimbangan sebagai berikut. CoCl2 setimbang dengan CO ditambah Cl2, di mana Kp-nya adalah 0,0041 pada 600 Kelvin.
Bila pada awalnya dalam wadah tertutup terdapat gas fosgen dengan tekanan 0,124 atm, maka pertanyaan yang D, tentukanlah tekanan parsial masing-masing gas pada sistem tersebut setelah tercapai kesetimbangan pada 600 derajat Celcius. Nah, di sini kita tuliskan dulu reaksinya yang ada di atasnya ini ya. Lalu, mula-mula dia ada 0,124 atm. Pada reaksinya atau pada perubahannya ini akan berubah. Ini tekanannya berkurang yang di kiri, yang di kanan akan bertambah ya. Ini koefisiennya satu semua, jadi yang ini minus X, ini plus X, ini plus X. Pada saat setimbang, tekanannya yang COCl2 akan jadi 0,124 dikurangi X, yang CO akan jadi X, yang Cl2 X. Nah, kemudian Kp-nya itu adalah tekanan parsial dari CO dikali dengan tekanan parsial Cl2, yaitu tekanan parsial dari hasil reaksinya, per tekanan parsial dari COCl2, atau tekanan parsial dari pereaksinya. Jadi pada saat kesetimbangan tadi diketahui Kp-nya adalah 0,0041, sama dengan PCO adalah X, PCl2 juga X, per 0,124 min X. Ini adalah PCOCl2. Kemudian nilai Kp ini kecil, dan nilai X-nya sangat kecil, sehingga 0,124 dikurangi X yang sangat kecil, ini akan setara dengan atau bisa dianggap sama dengan 0,124. Jadi kita masukkan di sini 0,124 minus X adalah 0,124. Ya, ini kita kalikan silang ke sana, jadi 0,0041 dikali 0,124 sama dengan X kuadrat. Jadi X kuadratnya sama dengan ini kalau kita kalikan, hasilnya adalah 0,0005084. Nah, X-nya berarti akar dari ini ya. Hasilnya adalah 0,225 atm. Nah, berarti tekanan parsial dari CO dan sama dengan tekanan parsial Cl2 itu sama dengan X ya tadi. Ini sama dengan 0,0225 atm. Kemudian PCOCl2-nya adalah 0,124 minus X. Ini akan sama dengan 0,124 dikurangi 0,0225 sama dengan 0,1015 atm. Lalu soal nomor 4, reaksi senyawa alkil bromida. Jika senyawa alkil bromida primer A C4H9Br direaksikan dengan larutan KOH atau alkohol panas, maka akan menghasilkan senyawa B. Senyawa B jika direaksikan dengan hidrogen bromida akan menjadi senyawa C yang merupakan isomer senyawa A. Senyawa A apabila direaksikan dengan natrium akan menjadi senyawa D, C8H18. Senyawa D ini berbeda strukturnya dengan senyawa E yang terbentuk ketika N-butil bromida direaksikan dengan natrium. Tentukan semua struktur molekul mulai dari senyawa A hingga E bersama persamaan reaksinya. Nah, ada dua struktur molekul dari alkil bromida primer dengan rumus molekul C4H9Br. Ini adalah N-butil bromida dan isobutil bromida. Tadi di soal disebutkan senyawa D ini berbeda strukturnya dengan senyawa E yang terbentuk ketika N-butil bromida direaksikan dengan natrium. Berarti senyawa A-nya bukan N-butil bromida, tapi isobutil bromida. Nah, reaksi yang terbentuknya adalah sebagai berikut. Ini ada N-butil bromida, di sini isobutil bromida yang merupakan senyawa A ya. Ditambah dengan KOH atau alkohol panas, ini akan Br-nya ini akan lepas ya, akan lepas ikatannya, pindah ke sana. Di sini jadi 2-metil propena. Kemudian ditambahkan HBr, ini adisi Markov-Nikov. Di sini ikatannya akan putus lagi, akan putus ke sini. Ini akan membentuk ikatan dengan Br. Kemudian yang sini akan membentuk ikatan dengan H-nya ya. Dari HBr ini. Ingat ya, H-nya akan masuk ke atom C yang mengikat H paling banyak ya, adisi Markov-Nikov, kalian baca lagi ya. Nah, kemudian di sini N-butil bromida dan isobutil bromida ditambah dengan Na, ini
terjadi reaksi Wurtz. Jadi akan menjadi senyawa D. Sorry, tadi yang C dulu ya. Yang C namanya saya belum sebutkan. Yang C ini adalah tersier butil bromida atau 2-metil 2-bromo-propana. Kemudian yang D ini ditambahkan Na akan terjadi reaksi Wurtz ya. Menjadi senyawa D, yaitu 2,5 dimetil heksana. Dan menjadi senyawa E, yaitu normal oktana. Oke, sekian pembahasan untuk video kali ini. Pembahasan nomor 3 dan 4 esai. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya yang membahas soal lainnya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse dan Facebook kita di Candela Course Cikarang.